Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, kali ini saya tidak mereview tentang suatu barang ya, atau suatu produk yang baru saja saya beli. Tapi kali ini saya ingin sharing ya tentang pengalaman saya pertama kali terkena GERD. Nah guys, mungkin di antara beberapa kalian mungkin sudah pernah mengalami yang namanya GERD. Nah jadi saya ingin bercerita, ingin share tentang pertama kali saya terkena GERD. Oke guys, ceritanya itu langsung saja guys ya. Jadi sekitar bulan Juli tahun 2021, sekitar 8 bulan yang lalu ya. Kalau bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya, sekitar 6 bulan yang lalu kurang lebih kayak gitu. Saya itu terkena serangan GERD. Nah guys, pengalaman saya pertama kali kena GERD itu, saya itu nggak mengalami sakit apa-apa, bahkan mual atau batuk atau sakit perut nggak mengalami apa-apa, sehat-sehat aja pada waktu itu. Saya makan malam seperti biasanya, bahkan saya pun makanan pedas-pedas udah mengurangin kayak gitu kan, nggak terlalu suka juga makanan yang pedas-pedas kan. Jadi pas pertama kali kena GERD itu saya ingat, saya makan malam, terus itu saya siap-siap untuk tidur dan nggak ada sakit apa-apa, kayak sesak napas enggak, mual enggak, perut kembung enggak, normal seperti biasanya gitu. Jadi pas saya tidur, saya tiba-tiba kebangun nih sekitar jam setengah 2 malam. Tiba-tiba saya bangun itu saya nggak bisa nafas. Kayak misalkan kita ngisap nafas itu kan menghirup udara ini, nafas gitu, itu kan masuk ke paru-paru nih oksigen. Nah pada saat saya bangun, saya terkena GERD itu nafas itu nggak masuk ke paru-paru, oksigen itu. Jadi kayak ngeper, ketika kita napas gitu ngeper. Nah yang saya kagetnya itu, pas saya kaget bangun itu seolah-olah dari perut gini kayak ada yang jalan gitu, kayak ada yang jalan terus ke sini, terus ya ke kiri, ke bagian jantung gitu. Nah jadi saya itu panik pas bangun itu, panik, gak bisa masuk nafas, kayak ada yang dorong kayak gitu kan, kayak nggak bisa masuk kayak gitu oksigennya itu. Jadi saya bangun, saya panik, saya lari gitu kan, saya lari, memang oksigennya nggak masuk. Jadi ya paling masuk sekitar, kalau rentang dari 10 sampai 100%, paling yang masuk itu 20% lah. Bisa kalau kita isap napas, yang masuk itu 20%. Jadi saya bangun pada malam itu, saya cari air hangat, percuma, nggak bisa masuk. Bahkan pada saat saya minum itu kayak balik lagi ke atas kayak gitu, kayak balik lagi ke atas. Akhirnya saya tenangin diri walaupun nafas gak masuk. Akhirnya saya ada niatan mau BAB gitu kan, terus saya BAB ya, yang keluar pun sedikit ya, seperti BAB. Terus perutnya kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu, gerak-gerak kayak gitu. Terus dada ini kayak gerak-gerak gitu. Ya udah, saya BAB. Nah pada saat saya BAB, walaupun sedikit ya, saya kentut di kamar mandi itu ya, agak enak kan, agak plong. Setelah itu saya beres-beres, saya duduk di kamar. Saya tenangin diri saya. Waktu itu walaupun udah plong, tapi tangan udah kesemutan semua loh. Tangan sudah kesemutan semua, nggak bisa genggam kayak gini. Kayak misalkan sudah kekurangan oksigen banget badan saya itu, nggak bisa genggam. Terus kaki udah seperti kesemutan, hilang rasa, kaki udah dingin, tangan udah dingin, kayak orang mau mati gitu.
Jadi saya tenangkan diri, saya pasrah, saya ikhlas. Waktu itu saya cuman berdoa, ya Allah, kalaupun memang saatnya, saya ikhlas. Tiba-tiba pada saat sudah mengikhlaskan diri, tiba-tiba pada saat saya bernafas itu tiba-tiba bisa masuk nafasnya. Alhamdulillah bisa masuk nafasnya. Nah, jantung pada saat itu berdetaknya itu nggak menentu, kadang cepat, kadang dia lambat. Tetapi oksigen nggak bisa masuk, susah nafas. Dan dada nggak terasa hangat, nggak terasa terbakar. Dada itu biasa, nggak panas misalkan, itu enggak. Cuman kayak ada yang nahan di sini, di tengah-tengah dada ini. Nah gitu. Nah jadi saya alhamdulillah udah bisa bernafas. Terus keesokan harinya saya belum tahu bahwa saya ini GERD namanya kan. Jadi saya langsung ke dokter bagian jantung kemarin itu. Nah, saya mengiranya itu penyakit jantung. Saya mengiranya ada klep yang bocor lah, ada apalah gitu kan. Jadi saya ke dokter jantung. Terus saya diperiksa jantung, direkam jantung, dan ternyata jantung saya itu baik-baik aja, nggak ada sakit sama sekali. Malah dokter itu menyuruh saya jangan berpikir macam-macam kayak gitu. Dan dokter pada waktu itu mendiagnosis bahwa saya itu ada trauma, ada ketakutan tertentu, jadi panik kayak gitu. Ya udah saya plong. Alhamdulillah ternyata jantung saya baik-baik aja. Nah, sepulang dari rumah sakit ternyata masih kambuh. Kena serangan lagi, sama kayak pertama kali saya kena serangan. Dan itu sangat kesiksa banget, guys. Sangat kesiksa banget. Saya konsumsi herbal, udah. Pada waktu itu saya konsumsi herbal, coba. Herbal. Ternyata nggak mempan. Saya konsumsi herbal. Saya terus itu minum air anget terus-terusan, nggak mempan, masih kayak gitu, masih seperti kayak ada yang ngeper di dalam sini, guys. Jadi akhirnya saya memutuskan saya ingin ke dokter lagi, yaitu ke dokter ahli penyakit dalam. Nah guys, saya ke dokter ahli penyakit dalam. Terus saya ceritakan tentang kejadian yang saya alami kan. Saya sudah konsumsi obat-obatan herbal. Nah, dalam hal ini mungkin herbal tidak cocok di saya. Mungkin juga kalau misalkan ada yang cocok dengan herbal, ya mungkin nggak seperti saya. Ini cerita saya bahwa saya memang tidak cocok untuk pakai herbal ya pada waktu itu. Nah, jadi saya cerita ke dokter. Terus saya diperiksa jantung lagi. Jantung bagus. Tetapi pas dicek tekanan darah sama jantung, tekanan jantung normal tapi darahnya agak tinggi. Karena udah berpikir macam-macam kayak gitu kan. Nah, akhirnya guys, setelah saya dicek darah. Ternyata organ-organ di tubuh saya itu bagus semua. Dari pankreas, ginjal, hati, terus kelenjar, jantung itu bagus, nggak ada sakit apa-apa. Dan akhirnya pada waktu itu dokter menyimpulkan bahwa saya itu kena GERD. Nah, terus saya dikasih obat, guys. Terus sepulang di rumah saya cari apa itu GERD. Nah, jadi informasi yang saya dapat, GERD itu adalah singkatan dari Gratistis Esophagus Reflux Disease. Nah, jadi penyakit yang hubungannya dengan antara kerongkongan ke saluran pencernaan. Nah, di situ yang saya bermasalah. Gitu. Setelah dokter menyatakan saya GERD, saya
mulai searching nih, apa itu GERD. Nah ternyata menurut informasi yang saya dapat, antara penyakit MAH sama GERD itu berbeda guys. Kalau MAH, saya tuh kalau mual atau pedih perut paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali lah gitu. Saya nggak terlalu sering untuk sakit-sakit kayak gitu. Jadi GERD itu penyakit kerongkongan, katup kerongkongan ke katup pencernaan guys gitu. Jadi saya ini bermasalah dengan katup buka tutup ketika makanan mau masuk ke lambung tuh, katupnya ini terganggu gitu. Jadi kan kalau kita makan tuh kayak ada katup tuh di lambung kayak itu. Terus kalau makanan udah masuk ke lambung, katupnya itu nutup lagi gitu. Nah saya itu bermasalah, katupnya ini udah mulai bermasalah gitu. Jadi ketika makanan masuk, dia katupnya nggak ngunci, jadi kebuka kayak gini, otomatis gasnya dia naik ke atas. Jadi gitu masalah saya. Dan juga yang saya rasain kayak adanya kayak di sini, kayak nggak nyaman gitu, kayak nelen bola kayak gitu di sini. Jadi yang saya bermasalah itu adalah katup buka tutup saluran kerongkongan ke pencernaan. Nah gitu guys. Nah setelah saya flashback kenapa bisa terjadi saya itu GERD, dikarenakan saya ini orangnya makannya terlalu cepat. Dan kalau makannya itu nggak dikunyah lagi gitu, ngunyah tapi sedikit, nggak sampai hancur makanan. Dan ketika saya sudah makan, itu saya minum banyak sekali. Nah, gitu guys. Jadi permasalahannya di situ. Dan kebiasaan saya makan yang cepat, dikunyah nggak terlalu lama, terus minumnya banyak sudah makan. Nah itu. Jadi otomatis klep buka tutup yang di pencernaan tadi, yang bermasalah tadi itu lama-lama akan jadi masalah. Dia buka tutup kayak gitu kan. Dia bekerja keras, makanan yang belum sampai ke lambung terus udah masuk lagi, terus belum dicerna di lambung terus masuk lagi, nambah lagi makan, masuk lagi, terus ditambah minuman lagi. Ya itu otomatis kan kalau kita makan asam lambung meningkat nih, terus dipecah lagi pakai minuman, otomatis lambung kita bekerja keras untuk mencerna makanan itu kan. Nah jadi itu yang saya pelajari guys, ternyata GERD. Nah jadi guys, bagi kalian yang mempunyai kebiasaan makan cepat atau setelah makan minum terlalu banyak, itu hati-hati guys. Itu bisa-bisa klep lambung kalian itu bakal terganggu juga kayak gitu. Dan informasi yang saya baca dari artikel, GERD ini tiap orang beda-beda sensasinya, beda-beda gejalanya. Nah, tetapi penyakitnya itu sama aja GERD. Nah, kayak GERD itu tuh kayak kita itu punya penyakit berat banget, padahal enggak. Sebenarnya kita tuh sehat aja gitu. Cuman sensasinya yang membawa pikiran kita bahwa kita ini punya penyakit yang sangat berat. Saya itu udah berpikir bahwa saya itu penyakit jantung, terus kanker darah, apalagi nih, tiroid, ginjal, udah ke sana saya berpikirnya sebelum saya berobat ke dokter. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian itu guys mempunyai masalah kesehatan yang aneh-aneh, kalau saran saya lebih baik kalian cek langsung ke dokter, karena dokter itu lebih tahu. Karena sebelum saya ke dokter penyakit dalam, saya itu ngeracik obat sendiri kayak gitu, yang herbal gitu kan, dan juga nggak mempan. Nah gitu guys. Jadi konsultasikanlah masalah kesehatan kalian itu ke dokter, yaitu orang yang tepat menangani permasalahan kesehatan kita, dan kita dapat jalan keluar nih. Ternyata kita didiagnosis bahwa penyakit suatu tertentu, kita bisa pelajarin gimana cara mencegahnya, gimana cara menghadapinya, sehingga badan kita kembali sehat dan pulih kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti sekarang ini, seperti yang lalu-lalu gitu guys.
Nah guys, jadi sekian dulu ya video kali ini tentang pengalaman saya kena GERD ya. Semoga pengalaman yang saya ceritakan ini bisa jadi pelajaran untuk kalian semua guys. Jadi hindari makan cepat, terus nggak dikunyah, sama kebanyakan minum. Itu pokok utama harus dihindarin dulu guys. Ya, jaga kesehatan lambung kalian supaya kita hidupnya nikmat. Oke, nanti di video berikutnya saya akan menceritakan bagaimana tata cara saya menghadapi GERD ini, sehingga saya ini bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu, seperti sedia kala kayak gini gitu guys. Oke guys, terima kasih yang telah menonton channel ini. Jangan lupa share, like, subscribe ya guys. Karena subscribe dan share dan like itu adalah bentuk support dan dukungan untuk channel ini agar saya semangat dalam membuat channel. Oke guys, semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.